Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Elektro Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi kuliah tentang konsep sains dan teknologi. Ya. Untuk pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang materi perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam nih. Apa sih pentingnya kita mempelajari tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam kaitannya dengan konsep sains dan teknologi? Ya, jangan kemana-mana, kita akan bahas ya. Ilmu pengetahuan alam. Nah, science kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia ilmu pengetahuan alam IPA. Tentu Anda sudah mengenal IPA ini, Anda belajar dari bangku SD ya, SMP dan SMA Anda belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya. Jadi kalau kita lihat bahwa IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang apa nih? Yang pertama mengungkap rahasia dan gejala alam ya, sesuai dengan namanya alam ya. Jadi mempelajari tentang apa-apa yang ada di alam. Misalkan nih, kenapa kalau buah itu misalkan jatuhnya ke bawah gitu. Kemudian kenapa kalau sudah mendung ya turun air hujan ya. Itu ada beberapa gejala di alam ya. Atau kenapa ketika terjadi gempa gitu ya, bumi bergetar dan lain sebagainya. Ya, jadi ilmu yang pelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam ya. Jadi itu beberapa gejala alam. Contohnya misalkan asal mula alam semesta, nih bagaimana bumi diciptakan, ada beberapa ilmuwan membuat teori tentang Big Bang ya. Jadi hasil dari ledakan yang sangat dahsyat ya pada beberapa juta tahun yang lalu. Kemudian juga termasuk proses mekanisme sifat benda ya. Jadi kenapa benda bisa ada yang cair, padat, berbentuk gas, dan lain sebagainya ya. Jadi tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian ternyata ilmu pengetahuan alam ini ya terus berkembang ya, sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu nih. Manusia itu selalu pengen tahu. Sifat manusia yang selalu pengen tahu ya tentang benda sekelilingnya, dan ini sehingga terus ya manusia pengen mempelajari ini ya kenapa bumi beredar mengelilingi matahari, kemudian kenapa burung bisa terbang, akhirnya manusia kita bikin pesawat terbang ya. Bagaimana caranya ke bulan, misalkan menghitung jumlah galaksi ya, menghitung jumlah bintang yang ada di alam semesta ya. Jadi manusia terus ingin tahu dan ingin tahu ya. Sehingga terus akan berkembang yang namanya ilmu pengetahuan alam ya. Nah, ketika kita pengen mempelajari ilmu pengetahuan alam, itu dibutuhkan ya sesuatu untuk mempelajari tadi ya, harus ada acuannya ya, harus ada kaidahnya. Nah, kaidahnya menggunakan apa? Disebut dengan metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah inilah sebagai pondasi ya untuk mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kita lihat nih metode ilmiah itu sebagai dasar dari IPA. Apa maksudnya? Jadi metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu nih. Jadi harus memenuhi syarat-syarat metode ilmiah ketika kita mengkaji fenomena alam ini, sehingga nanti bisa dikatakan sebagai ilmu. Ya, jadi kalau tidak dikaji melalui metode ilmiah itu berarti belum dapat dikatakan sebagai ilmu ya. Jadi atau dengan kata lain ya, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Nah, karena apa? Ini perlu catatan ya bagi kawan-kawan semua. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Nah, kenapa? Karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu nih. Jadi ada syarat dan kriterianya nih, baru bisa disebut sebagai ilmu. Nanti kita akan lihat ya sebentar lagi. Nah, ternyata ada 6 kriterianya nih supaya bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu ya. Yang pertama nih, syarat yang paling awal adalah logis atau masuk akal. Oke nih, yang pertama logis atau masuk akal nih. Artinya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya nih. Jadi ketika kita contoh sederhana nih, misalkan nih kita anak elektro nih, sobat-sobat semua misalkan pengen tahu nih ada listrik enggak yang mengalir ya
pada suatu kawat atau kabel misalkan. Nah, kalau yang berpikir logis tentu Anda gimana caranya? Ya kita menggunakan alat ukur ya, bisa pakai multimeter atau ampermeter ya, Anda ukur di sana ya. Jadi ada tidak arus yang mengalir ya, atau ada tidak tegangan yang ada di sana. Artinya berpikir secara logis. Jadi tidak, kalau tidak logis apa? Oh, bisa pegang-pegang aja, kalau nyetrum berarti ada. Itu jadi kurang berpikir secara logis. Kemudian yang kedua adalah objektif ya, artinya sesuai dengan objek dan didukung oleh fakta dan fakta empiris ya. Nah, ini ada ilustrasi nih, gambar nih. Apa bedanya subjektif dengan objektif nih? Kalau subjektif artinya ketika dua orang misalkan pria dan wanita, maka karena pria ini punya perasaan dengan perempuan ini, maka dia berikan semua kuenya ya. Artinya ini adalah subjektif. Sedangkan yang objektif itu ada wanita dan pria, maka ketika ada kue jumlahnya ada 4 misalkan, yang 4 ini harus dibagi sama-sama dua. Inilah yang disebut dengan objektif. Sehingga harus didukung oleh fakta-fakta yang empiris ya, sesuai dengan ini ya. Jadi bagaimana cara menguji misalkan sehingga ketemu gaya gravitasi, misalkan dilakukan uji coba dengan beberapa benda dengan berat yang berbeda ya. Sehingga nanti akan ketemu nih kecepatan gravitasi ya. Kemudian metodik ya. Jadi menggunakan metode ya dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan terkontrol ya. Jadi punya metode, cara-cara, gimana caranya nih supaya bisa menghasilkan ilmu dari gejala yang ada di sekitar kita, gejala alam ya. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara ada metode-metodenya, ada tahapan-tahapannya, sehingga bisa diamati dan terkontrol ya nilai-nilainya ya. Kemudian yang keempat adalah sistematis ya. Disusun dalam satu sistem ya, sehingga bisa berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menjelaskan ya, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh ya, sehingga dari tahap pertama, kedua, ketiga sampai terakhir, sehingga oh ini adalah yang disebut dengan sistematis ya. Kemudian yang kelima berlaku umum atau universal ya. Jadi kalau diuji nih, kalau di Amerika diuji hasil gravitasi ya sama diuji di Indonesia, diuji di India ya, diuji di negara Timur Tengah misalkan, atau diuji negara Eropa ya hasilnya akan sama, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya berlaku umum universal nih di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah kumulatif ya. Jadi ilmu ini akan terus berkembang ya. Ya, jadi contohnya gimana nih? Misalkan nih teknologi atau sains ya. Atau teknologi yang ada di handphone misalkan. Anda menggunakan teknologi mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan sekarang akan masuki 5G ya. Jadi terus berkembang ya. Satu ilmu akan dikembangkan lagi karena tadi di awal sudah dikatakan manusia itu pengen tahu ya, pengen terus. Sehingga ilmu tadi akan terus berkembang, akan tumbuh ya. Nah, berikutnya ada, kalau tadi kita sudah menyimak nih tentang kriteria ilmu pengetahuan ya, sehingga nanti ketika kita melakukan ini sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah nih. Jadi ada langkah-langkah dalam menentukan metode ilmiah itu ada 4 ya, ada 4 langkah. Yang pertama adalah perumusan masalah nih, ya. Apa sih rumusan masalah ya? Apa sih yang dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tadi nih? Kita mesti rumuskan dulu masalahnya nih apa nih, ya. Kemudian yang kedua penyusunan hipotesis. Nah, penyusunan hipotesis ini contohnya begini, misalkan di perumusan masalah nih, masalahnya misalkan untuk masuk ke Undram ini, itu karena sekarang lagi COVID nih, jadi setiap orang yang masuk mesti disensor suhu nih. Gimana caranya nih supaya sensor suhunya tidak memakan waktu lama, karena satu orang berhenti kemudian disensor menggunakan alat ukur suhu, dan itu lumayan memakan waktu. Nah, kalau yang masuk tiba yang datang banyak, maka akan terjadi kemacetan. Nah, itu rumusan masalah gimana caranya nih, ya. Maka kita susun hipotesis, ada metode misalkan ya, ada metode yang bisa mempercepat, yaitu diganti dengan
menggunakan sensor yang jangkauannya lebih jauh ya. Jadi kita beli nih atau kita gunakan sensor yang lebih jauh sehingga dengan jarak sama seperti teknologi RFID atau menggunakan wireless misalkan. Jadi dengan jarak yang relatif jauh misalkan itu bisa kita mengetahui suhu dari orang yang masuk ke Universitas Mataram nih. Ya. Hipotesisnya ada teknologi sensor yang bisa mengukur suhu tubuh dengan jarak yang relatif jauh. Kemudian kita uji nih, ya benar atau tidak, maka dilakukan percobaan beberapa misalkan dengan jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan seterusnya nih. Sehingga dari ini akan menghasilkan hasil hipotesis nih bahwa jarak pengukuran ya, kalau kita menggunakan sensor ya, menggunakan alat ini, maka jarak pengukurannya minimal nih 3 meter ya, sehingga nanti setiap orang yang lewat itu tidak perlu kita dekati karena juga menghindari kontak fisik ya, sehingga bisa mengurangi resiko penularan COVID-19. Kemudian yang keempat itu adalah penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan ya, tadi kita sudah lihat mulai dari rumusan masalah ya. Kemudian sampai pada hipotesis, kemudian pengujian dan penarikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data ya. Nah, tadi kita sudah coba nih pada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan ternyata kita sudah bisa simpulkan jarak minimalnya adalah jarak maksimalnya misalkan untuk pengukuran ini adalah maksimal 5 meter. Jadi jarak antara sensor dengan objek yang diukur itu adalah 5 meter ya, misalkan seperti. Jadi dibuat kesimpulannya. Nah, berikutnya nih ada 7 sikap ilmiah ya, sehingga menghasilkan suatu ilmu yang sangat-sangat bagus, baik, bisa dipertanggungjawabkan. Itu ada 7 sikap yang mesti dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama nih jujur nih. Nah, ini penting nih jujur karena jangan sampai nanti kalau tidak jujur itu bisa memanipulasi data nih. Jadi data pengukurannya padahal sebenarnya hanya bisa sampai 3 meter nih, tapi dia bilang bisa sampai 5 meter. Nah, itu adalah contoh yang tidak jujur. Kemudian yang kedua adalah terbuka. Jadi memiliki pandangan yang luas ya, terbuka terhadap pendapat yang masukan dari orang lain. Ya, kemudian menerima sebaiknya begini, ada beberapa saran dari kawan peneliti atau yang lainnya ya kita terima ya, terbuka, jadi tidak boleh tertutup. Ya, open minded ya, jadi harus terbuka. Berikutnya toleran. Jadi seorang ilmuwan tidak akan merasakan dirinya paling hebat nih. Jadi dia begitu ini, wah saya yang paling hebat ya, penemuan saya yang paling spektakuler dibanding yang lain, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus toleran, artinya tidak merasa diri paling hebat, tapi bersedia nih belajar dari orang lain ya. Kemudian yang keempat optimis. Ya, jadi harus optimis, jangan sampai baru sebagaimana mungkin Thomas Alva Edison dari beberapa kali percobaan ya baru bisa, dari 1000 kali percobaan baru berhasil gitu. Jadi Anda baru mencoba 1, 2, 3 kali sudah bilang I can. Padahal Anda bisa I can ya. Yakin ya, harus optimis. Kemudian skeptis. Nah, skeptis ini jadi ilmuwan itu harus bersikap hati-hati nih ya. Jadi harus meragukan sesuatu dengan skeptis tetapi kritis sehingga akan menyelidiki dahulu bukti-bukti informasi yang mendasari suatu kesimpulan ya. Jadi apakah ini yes, no, maybe ya, apakah saya akan mengambil ini atau segala macam, maka kita perlu skeptis. Yang keenam harus berani nih, berani mengambil risiko ya, berani melakukan percobaan tadi ya. Harus berani ya, harus berani. Jangan sampai nanti percobaan tentang tegangan misalnya. Karena berani mendekati listrik, nggak berani pegang listrik ya susah nih, udah berani pegang alat ukur gitu ya, susah. Jadi harus berani. Kemudian yang ketujuh kreatif dan inovatif nih. Jadi harus kreatif dan inovatif ya. Jadi bisa memvariasikan sesuatu yang baru terutama guna mendapatkan nilai tambah nih. Dengan kita kreatif dan ada inovasi maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau nilai tambah ya. Berikutnya bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan alam nih? Nah, perkembangan ilmu pengetahuan alam nih
didasarkan kepada hipotesis, teori, dan hukum atau dalil nih. Jadi hipotesis, strata ilmu paling rendah merupakan dugaan atau prediksi berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada. Jadi hipotesis kita menggunakan berdasarkan teori si A, teori si B, berdasarkan penelitian si A, si B, maka kita akan melakukan penelitian yang lain nih. Nah, itu disebut dengan hipotesis. Teori ya, ini sudah teruji kebenarannya, namun masing-masing mungkin dapat untuk dikoreksi dengan teori yang baru yang lebih tepat. Jadi itu disebut dengan teori. Atau juga hukum atau dalil nih. Jadi merupakan strata yang paling tinggi nih. Jadi sudah ada hukum, misalkan hukum Kirchhoff 1, ya hukum Kirchhoff 2, yaitu sudah merupakan strata paling tinggi, sudah menghasilkan suatu hukum ya atau dalil ya. Kemudian kalau kita lihat ya antara teori, hipotesis, hukum itu tadi ya pusatnya itu apa? Itu adalah penelitian. Jadi hipotesis juga didasarkan kepada penelitian, teori ini juga didasarkan pada penelitian, hukum ini merupakan hasil dari penelitian tadi. Sehingga ketiga ini saling keterkaitan satu dengan lain, dengan kata kuncinya adalah penelitian. Nah, perkembangan IPA ternyata terbagi menjadi dua, yaitu secara garis besar ada klasik dan ada modern nih. Ya. Nah, kalau yang klasik itu apa bedanya dengan modern? Kalau yang klasik nih, telah ilmunya mengikuti kaedah ilmu tradisional yang bersifat makroskopik. Contohnya kecepatan mobil, regenerasi cara cangkok, ya bagaimana cara mencangkok yang pada pohon, ya misalnya pohon mangga, kita cangkok. Atau pada kecepatan mobil misalkan ya. Nah, kalau yang modern ini yang mana nih? Yang bersifat mikroskopik, ya jadi mikro, jadi lebih kecil, analisis tinggi, abstraksi dalam ya. Contoh kecepatan pesawat luar angkasa, kalau tadi kecepatan mobil nih masih umum ya. Kecepatan pesawat luar angkasa nih, degenerasi dengan kultur jaringan, jadi lebih spesifik lagi, lebih mendalam ya. Itu disebut dengan IPA modern ya. Itu bedanya klasik dengan modern. Kalau klasik lebih secara umum, kalau modern itu lebih detail lagi, lebih mendalam. Nah, ini juga penting nih, sobat-sobat semua, sobat-sobat engineer. Periode perkembangan ilmu pengetahuan alam nih, kalau kita lihat dari pertama kali manusia itu ada sampai kita masuki di abad 21 nih. Ya, jadi perkembangan itu terbagi menjadi secara garis besar 4 bagian, yaitu lambat, sedang, cepat, sangat cepat ya. Ya, lambat ini contohnya pseudoscience ya, jadi sangat lambat ya perkembangannya. Kemudian masih didasarkan kepada mitos, kemudian masih menggunakan logika teori ya, jadi menggunakan. Nah, berikutnya di abad ke-15 sampai dengan ke-16 itu sudah masuk ke era sedang ya. Jadi awal IPA sekarang heliosentris ya, liberalisme, penemuan alat bantu ya, jadi sudah lebih kepada aplikasinya ya. Kemudian ilmu juga terpusat ya. Kemudian di abad ke-16 sampai 19 itu sudah sangat cepat ya. Diawali dengan revolusi industri dan penemuan mesin-mesin ya. Itu sangat cepat sekali ya. Ya, jadi cepat sekali. Kemudian abad 19 sampai 20 itu sangat cepat. Ini IPA modern yang tadi sudah lebih detail ya, sudah lebih dalam, menggunakan alat-alat riset yang sangat canggih ya. Kemudian telaah mikroskopik ya, penemuan anomali lebih baik ya dari sebelumnya. Kemudian konsep baru yang lebih modern ya dibanding yang sebelumnya. Dan masuk sekarang pada era sangat cepat ya. Jadi sudah menggunakan modern, alat risetnya canggih, telaah mikroskopik, penemuan anomali teori sebelumnya, konsep baru yang modern ya. Jadi sifatnya mikroskopis, analisis tinggi dan abstraksi yang sangat dalam. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan alam ini akan terus bisa jadi super sangat cepat nanti ya, very very fast ya, jadi sangat-sangat cepat ya. Nah, ini tugas keempat ya, silakan nanti Anda kerjakan. Tugas keempat ini ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan perkembangan sains sebelum abad 15 ya. Jadi Anda sebutkan bagaimana, kemudian jelaskan, nanti berikan contohnya apa saja perkembangan sains yang terjadi di abad 15, sebelum abad 15. Kemudian nomor 2, perkembangan ya, sebutkan dulu, kemudian jelaskan, berikan contoh ya sains yang ada di abad 15 sampai 16, begitu seterusnya sampai nomor 5
Ini jelaskan sains setelah abad ke-20 yang kita masuki sekarang seperti apa ya. Disebutkan, jelaskan perkembangannya, kemudian beri contohnya ya. Nanti silakan tugasnya disubmit di daring Unram pada menu biasa, pada menu submit. Yang terakhir adalah ruang lingkup IPA dan pengembangannya nih. Nah, ruang lingkup IPA dan pengembangannya nih terbagi menjadi klasifikasi ilmu pengetahuan nih. Secara besar itu ada dua, ilmu sosial dan budaya, dan ilmu pengetahuan alam. Biasanya disebut dengan humaniora, dan satunya disebut dengan saintek ya. Pengetahuan alam ya. Mempelajari nanti kalaku manusia atau humaniora. Ini pengetahuan alam sifatnya sains biologi, sains fisik ya. Namun ada catatan ya, matematika, statistika, dan informatika tidak termasuk kedua bidang ilmu, tetapi sangat mendukung nih. Matematika sangat mendukung di IPA, kemudian statistika juga dan informatika. Nah, kalau kita bagi ini perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berbagai disiplin ilmu, maka kita bagi menjadi tiga nih. Ada sains fisik, ada sains hayati, dan ada ilmu sosial dan budaya atau humaniora tadi. Maka itu ada sains fisik, itu ada fisika, kimia, astronomi, geologi, geografi, geofisika, meteorologi, oceanologi. Yang hayati ini contohnya botani, ya, zoologi, tentang binatang, mikrobiologi, kesehatan, paleontologi, zoologi ya. Ilmu sosial itu contohnya sosiologi, seni budaya, bahasa, sejarah, pendidikan, antropologi ya. Jadi ini ya, didukung oleh matematika, statistika, dan informatika. Jadi inilah kalau kita lihat perkembangan IPA ya, secara tiga garis besar ya, pembagian sains fisik, sains hayati, dan ilmu sosial dan budaya. Fokus multidisiplin ya, contohnya fokusan ilmu lebih mendalam, lebih fokus, kemudian ada yang multidisiplin ya, jadi berbagai lebih dari satu kelompok disiplin ilmu, contohnya ilmu lingkungan ya, ada kelompok IPA dan IPS ya, contohnya ilmu lingkungan. Yang terakhir ada interdisiplin ya, yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja, contohnya ilmu komputer hanya komputer saja, fisika saja ya, dan lain sebagainya. Contoh misalkan fokus pada bidang kimia ini, ada kimia itu secara garis besar ya, terbagi menjadi kimia analisis, anorganik, organik, biokimia, kimia fisik, kimia teoritis, kemudian dibagi lagi yang organik menjadi kimia sintesis, bahan alam, organik, dibagi lagi yang alam ini sumber alam, sumber senyawa, dan lain sebagainya. Jadi ada disiplin ilmu, subdisiplin, subdisiplin, dan ada fokus ilmu. Kalau kita lihat perkembangan interdisiplin IPA ya, ada kimia, sosial, interdisiplin, fisika, fisika matematika, fisika biologi, biologi matematika, ya biologi. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ini kita lihat interdisiplin ya. Jadi ada yang merupakan interdisiplin, ada multidisiplin, dan ada yang tadi ya, ada pemfokusan ya. Jadi ada fokus ya, ada multidisiplin, ada interdisiplin. Ini semua ya pengembangan dari ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. Nah, kita di bidang teknik elektro ya, tentu kita lebih banyak berkaitan dengan fisika. Kemudian fisika yang matematika. Inilah arah dari perkembangan ilmu pengetahuan alam atau sains, khususnya bidang teknik elektro, yaitu ke arah fisika dan interdisiplin, yaitu fisika dengan matematika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat-sobat engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.